wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nikmat Rofiko dari kelompok 9 dan teman-teman saya ada Melian Tisarupsuk, Safitri Dwi, Hardina Eki, dan Suci Wulan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uang pertanggungan dan cara menghitungnya. Yang pertama ada pengertian uang pertanggungan. Pengertian uang pertanggungan sendiri yaitu adalah sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan asuransi terkait kepada ahli waris nasabah dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah tertulis dalam polis asuransi. Maksudnya adalah, jadi perusahaan asuransi membayar sejumlah uang kepada ahli waris nasabah dengan ketentuan dengan syarat-syarat tertentu. Contoh, seorang nasabah membayar asuransi 500.000 per bulan. Dalam ketentuan dan syarat-syaratnya, dia akan mendapatkan uang sejumlah 500 juta jika dia meninggal. Ahli waris akan mendapatkan uang 500 juta jika dia meninggal. Maka ketika dia meninggal dan ketentuan dan syarat-syarat telah terpenuhi, ahli waris akan mendapatkan uang sekitar 500 juta sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. Kita lanjut. Metode menghitung uang pertanggungan. Jadi metode menghitung uang pertanggungan ini ada 3 jenis. Yang pertama ada human life value, yaitu mengetahui besarnya nominal uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan keluarga Anda selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada income based value. Metode ini berlandaskan pada ekspektasi inflasi yang selalu terjadi pada setiap tahunnya dari penghasilan bulan yang telah didapatkan. Yang ketiga ada financial need based value. Metode perhitungan uang pertanggungan asuransi ini lebih berdasarkan pada kebutuhan finansial yang spesifik. Hal ini bisa dikategorikan ke dalam biaya pendidikan anak atau biaya kesehatan untuk perawatan penyakit tertentu. Kita lanjut. Nah, cara menghitung uang pertanggungan ada contoh kasusnya biar kita lebih mengerti. Seorang ayah berumur 35 tahun memiliki penghasilan bersih 5 juta setiap bulannya. Istri ibu rumah tangga mereka memiliki 1 orang anak usia 9 tahun. Jika sang ayah meninggal, maka besar uang pertanggungannya adalah sebagai berikut. Metode pertama ada metode human life value, yaitu gajinya tadi 5 juta dikali 12. Kenapa 12? Karena 12 bulan dikali 5. Karena selama 5 tahun pembayarannya, yaitu hasilnya nanti ada 300 juta. Ini berarti jika diambil sebesar 5 juta setiap bulannya, akan bertahan selama 5 tahun tanpa menghitung bunga atau pertumbuhan dananya. Yang kedua ada metode income based value, yaitu perhitungannya 5 juta dikali 12 dikali 6% sama dengan 1 miliar. Secara historis memiliki kinerja setahun pada kisaran 6% dan 8%. Jadi uang sebesar 1 miliar akan menghasilkan 5 juta setiap bulannya karena 1 miliar dikali 6% dibagi 12 yaitu 5 juta. Nah, yang terakhirnya ada financial need based value. Metode ini untuk memproteksi biaya pendidikan kelak jika sang ayah meninggal. Misalkan biaya pendidikan universitas sekarang 200 juta. Maka 9 tahun lagi biaya pendidikan menjadi sekitar 550 juta. Perkiraannya kenaikan 12% setiap tahunnya. Jadi uang pertanggungan untuk memproteksi biaya pendidikan adalah sebesar 550 juta. Atau kalau ingin lebih murah bisa dengan uang pertanggungan 250 juta. Namun wajib dengan melakukan kombinasi investasi pada dana saham sebanyak 250.000 setiap bulannya dengan target return sebesar 18% minimal per tahun. Jadi kalau misalnya nih sang ayah membeli asuransi pendidikan 550 juta, maka yang akan keluar juga 550 juta. Sedangkan yang kalau misalnya dia membeli 275 juta, maka dia akan mendapatkan uang pertanggungan 275 juta. Gitu. Oke. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Melian Tisarupsuk. Terima kasih. Terima kasih Viko yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan adalah suatu asuransi yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan yang diderita atas barang-barang yang dipertanggungkan sebagai akibat adanya risiko-risiko yang terjadi selama dalam suatu perjalanan atau transit yang dijamin dalam polis. Jadi, misalnya kita ingin bepergian lalu membawa barang-barang, sebaiknya kita
Mengasuransikan barang tersebut ke asuransi pengangkutan agar barang kita dijamin terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan sebagai akibat adanya risiko yang terjadi selama perjalanan yang kita lakukan. Selanjutnya, ada pihak-pihak yang terkait dalam asuransi pengangkutan, yaitu ada penanggung, yaitu sebagai perusahaan asuransi. Tertanggung itu pengirim atau pemilik barang. Yang dipertanggungkan itu ada barang-barang atau muatan. Avenger Register itu ahli penafsiran kerusakan. Terus ada polis asuransi, yaitu bukti perjanjian asuransi. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari asuransi pengangkutan adalah untuk memberikan perlindungan kepada tertanggung dari kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang diangkut sebagai akibat suatu musibah atau kecelakaan. Adapun manfaatnya, yang pertama itu ada polis asuransi pengangkutan memberi jaminan atas segala kerugian oleh karena akibat kejadian-kejadian yang secara kebetulan datang dari luar. Terus yang kedua, polis asuransi pengangkutan menyebutkan risiko-risiko yang dijamin bila kerugian diakibatkan risiko tersebut, maka asuransi akan memberi penggantian. Selanjutnya ada pengelompokan asuransi pengangkutan, dibagi menjadi 3, yaitu asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan udara, dan asuransi pengangkutan darat. Asuransi pengangkutan laut itu asuransi yang memberikan jaminan terhadap kerugian atas barang-barang yang kita bawa akibat adanya bahaya-bahaya laut. Terus asuransi pengangkutan udara yaitu memberikan jaminan terhadap barang-barang yang kita bawa akibat adanya bahaya-bahaya udara yang bersifat insidental. Terus ada asuransi pengangkutan darat yaitu asuransi yang memberikan jaminan terhadap barang-barang yang kita bawa akibat adanya bahaya-bahaya darat yang bersifat insidental. Selanjutnya ada jaminan yang diberikan. Ada 3 yaitu via laut, via darat, dan via udara. Jaminan via laut dibagi menjadi 3 yaitu Institut Cargo Clause A atau ICCA, terus ICCB, dan ICCC. ICCA itu merupakan jaminan paling luas, termasuk jaminan dalam ICCC dan ICCB juga meliputi bahaya di laut dan bahaya laut, serta risiko luar dengan pengecualian tertentu. Terus ada ICCB. ICCB itu seperti dalam ICCC ditambah dengan risiko gempa bumi, gunung meletus, petir, masuknya air ke dalam kapal, peti kemas, atau tempat penimbunan akibat bahaya-bahaya laut, serta hilangnya koli barang saat bongkar muat. Terus yang ketiga ada ICCC, yaitu berupa kebakaran dan peledakan, kapal kandas, tenggelam atau terbalik, selama pengangkutan di darat, yaitu sebelum dan sesudah bongkar muat, jika alat pengangkutnya terbalik. Terus tertabraknya alat angkut dengan objek lain selain air, terus peristiwa general atau penyelamatan umum, termasuk tanggungan gugatnya, pembuangan barang ke laut, atau terlemparnya barang ke laut, serta tabrakan antara kapal. Terus selanjutnya ada jaminan dalam asuransi pengangkutan via darat, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu Land Transit Cover A kurang lebih setara dengan ICCC, menjamin risiko-risiko seperti besi-besi, kain, beras, makanan, dan minuman, dan lain sebagainya. Terus ada Land Transit Cover B kurang lebih setara dengan ICCA, semua risiko yang bersifat kerusakan tidak sengaja kecuali yang dinyatakan dalam pengecualian polis. Terus yang ketiga ini ada jaminan asuransi via udara yaitu Air Cargo All Rights, yaitu semua jaminan yang diberikan akibat adanya bahaya-bahaya udara. Selanjutnya ada risiko yang tidak dijamin, yaitu kerugian atau kerusakan dari perbuatan yang disengaja oleh tertanggung. Kerugian atau kerusakan akibat pembungkus packing yang kurang baik. Kerugian atau kerusakan akibat sifat-sifat ilmiah dari barang itu sendiri. Kerugian atau kerusakan akibat dari keterlambatan kecuali yang berhubungan dengan general average dan biaya-biaya penyelamatan. Yang terakhir ada kerugian atau kerusakan yang timbul akibat dari ketidakmampuan keuangan dari pemilik kapal, bankruptcy, atau pengoperasian kapal. Selanjutnya ada perhitungan jumlah pertanggungan dalam asuransi pengangkutan. Jumlah pertanggungan itu kan disebut dengan premi, jadi kita cari preminya. Berarti premi di sini sama dengan nilai pertanggungan dikali suku premi.
Di sini ada contoh, misalnya contohnya harga barangnya ada 10.000 US dollar dan ongkos angkutnya itu ada 100 US dollar. Terus nilai pertanggungannya itu harga barang ditambah ongkos angkut. Jadi 10.000 ditambah 100 sama dengan 10.100 US dollar. Terus ada suku premi. Suku premi itu 0,15%. Itu dari rumusnya. Terus kita cari preminya. Preminya itu kan nilai pertanggungan dikali suku premi. Nilai pertanggungan 10.100 dikali 0,15% sama dengan 15,15 US dollar. Selanjutnya akan dibahas oleh Safitri Dwi Ramadhani. Selanjutnya saya, Safitri Dwi Ramadhani, akan melanjutkan presentasi mengenai asuransi kebakaran. Apa sih asuransi kebakaran itu? Asuransi kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian kerusakan atas harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak yang disebabkan oleh kebakaran. Berikutnya resiko yang dijamin dalam asuransi kebakaran. Yang pertama, kebakaran itu sendiri. Resiko ini yang sering terjadi baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan perusahaan. Kerugiannya dapat berupa kelalaian tertanggung atau pihak lain, kobaran api yang menjalar dari barang, serta hubungan arus listrik atau dari konsleting listrik. Nah, termasuk juga kerusakan peralatan yang digunakan dalam memadamkan api kebakaran, itu masuk ke dalam pertanggungan asuransi kebakaran. Yang kedua itu ada petir. Sambaran petir ini juga termasuk dalam jaminan resiko asuransi kebakaran. Nah, yang ketiga ada ledakan. Ledakan yang dimaksud di sini adalah pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang berasal dari ketel uap atau pipa meledak sampai menyisakan korban jiwa dengan luka yang sangat parah. Nah, yang keempat ini ada kejatuhan pesawat terbang. Kejatuhan pesawat terbang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat ataupun helikopter terhadap rumah atau barang ataupun harta benda yang jatuh dari dalam pesawat atau helikopter tersebut. Nah, yang terakhir ini ada asap. Kerugian akibat asap dari kebakaran harta benda juga diasuransikan oleh pihak penyedia asuransi. Selanjutnya, harta benda yang dapat diasuransikan ada 4, yaitu bangunan, mesin, barang dagangan, isi atau perabot, dan perlengkapan bangunan lainnya yang terkena dampak dari kerugian kebakaran. Lalu ada konstruksi bangunan. Konstruksi bangunan diklasifikasikan menjadi 3 kelas, berfungsi untuk menetapkan premi yang akan kita bayar kepada perusahaan asuransi kebakaran. Konstruksi kelas pertama itu berupa barang-barang yang tidak mudah terbakar, seperti beton, baja, atau lantai, partisi, dan jendela. Nah, untuk konstruksi kelas kedua itu juga tidak mudah terbakar, namun resikonya lebih tinggi dibanding konstruksi kelas 1, seperti kayu. Nah, untuk konstruksi kelas ketiga ini adalah bangunan yang mudah terbakar. Nah, berikut perhitungan premi yang kita lihat dari website BCA. Pertama itu kita harus menentukan lokasinya, terus menentukan penggunaan bangunannya atau propertinya seperti mau rumah, bangunan, atau mesin. Lalu kita lihat kelas konstruksinya tadi, termasuk kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3. Lalu perkiraan biaya membangun kembali. Ini kita bisa memperkirakan misalnya kita ingin mengasuransikan rumah kita. Berarti kira-kira kalau misalnya kita mengasuransikan rumah kita, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah itu kembali. Serta jaminan pokoknya, misalnya kita ingin dijamin dari kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap. Nah, jaminan perluasannya misalnya ada kejadian lain yang menyebabkan rumah kita hancur, seperti gara-gara gempa bumi atau tsunami. Nah, itu juga menjadi jaminannya. Nah, ini simulasi perhitungannya. Lokasinya saya buat di Jakarta Timur. Terus begitu penggunaan bangunannya saya buat rumah yang ingin saya asuransikan. Kelas konstruksinya berasal dari kelas 1, mungkin terbuat dari beton rumah saya. Lalu perkiraan biaya membangun kembali 900 juta. Jaminan pokoknya yaitu untuk jaminan kebakaran ini. Jaminan perluasannya misalnya
jika ada gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami, maka saya juga mendapat biaya asuransinya. Sehingga akan didapatkan premi sebesar Rp1.479.000 dengan biaya adminnya Rp54.000. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh saya, yakni kita akan membahas tentang asuransi angkutan laut. Yang pertama, ada pengertian asuransi angkutan laut, yaitu asuransi angkutan laut adalah suatu asuransi atau pertanggungan yang memberikan jaminan atau proteksi terhadap kerugian atau kerusakan atas objek pertanggungan sebagai akibat adanya bahaya-bahaya laut atau yang disebut maritime perils yang terjadi dalam masa pengangkutan yang dilakukan melalui jalur laut. Nah, bahaya-bahaya laut di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perils on the sea, di mana bahaya-bahaya yang timbul atau terjadi di atas laut itu sendiri. Contohnya yaitu kandas, tenggelam, kebakaran, tabrakan, atau peledakan. Selanjutnya yang kedua yakni perils of the sea, yakni bahaya-bahaya yang timbul atau terjadi karena sifat dari laut itu sendiri. Contohnya seperti badai, gelombang, earthquake, siklon, cuaca buruk, atau masuknya air ke dalam palka atau tempat penyimpanan barang. Yang ketiga yakni ada extraneous perils, atau yang disebut dengan bahaya-bahaya atau resiko ekstra di luar perils on the sea dan di luar of peril of the sea seperti theft, robbery, pilferage, gancu, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis kondisi pertanggungan. Jenis-jenis kondisi pertanggungan ini dibagi menjadi 2, yakni yang pertama TLO atau total loss only. Total loss only ini yakni kondisi polis ini memberikan jaminan dalam hal barang atau objek yang dipertanggungkan mengalami kerugian total. Contohnya seperti kapal tenggelam, itu kan merupakan kerusakan total kan. Selanjutnya yang kedua, Institute Cargo Clause. Klausula ini lazim digunakan dalam angkutan laut dan berlaku secara internasional. Klausula ini dibagi menjadi 3, yakni Institute Cargo Clause A, Institute Cargo Clause B, dan Institute Cargo Clause C, di mana di dalam ketiga jenis ini mengandung beberapa poin tentang apa saja sih resiko yang dapat dijamin. Selanjutnya ada transaksi penjualan. Yang pertama yaitu FOB atau Free on Board. Dalam hal ini, tanggung jawab si penjual sampai barang tersebut telah berada di atas kapal atau telah dikapalkan dan siap untuk dikirimkan kepada si pembeli. Dalam penjelasan lebih singkatnya, yakni penjual hanya memberikan barang kepada jasa pengangkutan tetapi tidak disertai ongkir atau ongkos kirimnya. Yang kedua, CNF atau Cost and Freight. Dalam hal ini, tanggung jawab si penjual sampai barang tersebut telah berada di atas kapal atau telah dikapalkan dan siap untuk dikirimkan kepada si pembeli. Harga barang tersebut telah termasuk ongkos atau biaya pengapalan ke negara si pembeli. Jika dalam FOB atau Free on Board hanya mengirimkan barang kepada jasa pengangkutan, tetapi di CNF ini dibesertai ongkir atau ongkos kirimnya. Selanjutnya ada CIF atau Cost Insurance and Freight. Dalam hal ini, tanggung jawab si penjual sampai barang tersebut telah berada di atas kapal atau telah dikapalkan dan siap untuk dikirimkan kepada si pembeli. Harga barang tersebut telah termasuk harga premi atau premi asuransi dan ongkos atau biaya pengapalan ke negara si pembeli. Berbeda dengan CNF, CIF ini dibesertai dengan premi asuransi dan ongkos kirim pengapalan ke negara si pembeli tersebut. Berikut ada contoh transaksi penjualan, yakni yang pertama jadi FOB. FOB ini rumusnya adalah S dikali X. S di sini maksudnya mata uang. Contohnya saya ambil dolar, jadi dolar dikali X, kemudian freight-nya sama dengan S dikali Y, CNF-nya S atau dolar X ditambah Y, dan inch premiumnya atau sama dengan S dikali X. CIF-nya sama dengan total dari
X tambah Y ditambah Z. Contohnya yakni ada misal dalam perdagangan ekspor garmen dari Indonesia ke Hong Kong dengan transaksi CIF dengan data sebagai berikut. Harga FOB satu kontainer garmen atau harga barangnya saja itu 27.500 US dollar. Kemudian ada ongkos tambangnya sebesar 1.500 US dollar dan CNF-nya itu adalah penjumlahan antara FOB dan ongkos kirimnya. Jadi didapat CNF sebesar 29.000 US dollar. Kemudian suku premi untuk asuransi pengangkutan dari Indonesia ke Hong Kong dimisalkan sebesar 0,35%. Maka premi asuransinya 29.000 dikali 0,35% didapat hasil 101,50 US dollar. Maka nilai CIF dalam invoice sama dengan 29.101,50 US dollar. Itu hasil penjumlahannya. Kemudian ada pengajuan klaim. Di sini ada dua persyaratan pengajuan klaim, yaitu kerugian itu terjamin dalam kondisi polis atau term and condition. Selanjutnya, kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu pertanggungan atau dalam period of cover. Kemudian ada prosedur pengajuan klaimnya. Yang pertama yaitu kewajiban tertanggung, di mana tertanggung wajib memberitahukan dengan segera kepada penanggung sesaat setelah diketahui adanya kerugian atau kerusakan atas objek yang dipertanggungan tersebut. Yang kedua yaitu tertanggung wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan, mencegah, dan memperkecil kerugian. Selanjutnya, yang terakhir yakni menjamin bahwa semua hak terhadap perusahaan pelayaran atau pihak ketiga lainnya telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yakni terdapat dokumen-dokumen pendukung klaim seperti invoice, packing list, certificate of packing, bill of loading, certificate of origin, bukti kekurangan, bukti kerusakan, laporan survei, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Terima kasih kepada Saudari Suci. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai asuransi jiwa pendekatan korelasi. Nah, sebelumnya kita harus tahu juga dulu apa itu pengertian asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa adalah suatu kontak perjanjian antara Anda sebagai pemegang polis atau tertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Yang kedua itu ada alasan utama mengapa harus memiliki asuransi jiwa. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, sebagai perlindungan terhadap kehilangan penghasilan bagi keluarga. Yang kedua, sebagai perlindungan atas risiko meninggal dunia akibat penyakit-penyakit penyebab utama kematian. Dan yang ketiga itu sebagai salah satu cara menabung atau persiapan pensiun. Nah, di sini ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa tradisional. Asuransi jiwa tradisional itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asuransi jiwa berjangka atau term life insurance, yaitu asuransi yang memberikan proteksi kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu saja. Yang kedua itu ada asuransi jiwa seumur hidup atau whole life insurance, yaitu asuransi yang memberikan perlindungan seumur hidup. Yang ketiga itu ada asuransi jiwa dwiguna atau endowment insurance, yaitu asuransi sebagai asuransi jiwa berjangka sekaligus tabungan. Yang kedua itu ada asuransi jiwa non-tradisional yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada unit link atau gabungan term dan investasi, yaitu asuransi sebagai kantong untuk proteksi dan kantong investasi, yaitu kantong proteksi sebagai perlindungan bagi diri kita sendiri dan kantong investasi sebagai tabungan buat kita di masa depan. Yang kedua itu ada asuransi kesehatan atau health insurance, yaitu asuransi untuk meringankan beban biaya yang disebabkan oleh gangguan kesehatan akibat sakit atau kecelakaan. Yang ketiga itu ada asuransi harta benda atau property insurance, yaitu asuransi
yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap semua harta benda seseorang. Jadi semua harta benda yang kita miliki akan ditanggung oleh atau akan dilindungi oleh asuransi harta benda. Yang keempat itu ada asuransi kerugian atau casualty insurance, yaitu asuransi yang menanggung kerugian akibat adanya klaim cedera atau kerusakan yang diajukan oleh orang lain. Nah, selanjutnya ada asuransi jiwa pendekatan koefisien korelasi. Apa sih artinya? Nah, analisis hubungan atau korelasi adalah suatu bentuk analisis data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan antara variabel satu atau variabel bebas dengan variabel lainnya atau variabel terikat. Nah, asuransi jiwa pendekatan koefisien korelasi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada koefisien korelasi parsial, yaitu korelasi parsial adalah analisis hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan variabel lain yang dianggap mempengaruhi atau dibuat konstan. Untuk menghitung nilai korelasi secara simultan atau bersama-sama, menurut Siregar adalah rumusnya Rx1 dikali X2 dikali X3 dikali Y sama dengan akar B1 sigma X2 Y ditambah B3 sigma X3 3Y dibagi sigma Y kuadrat. Nah, yang kedua itu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah angka yang digunakan untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih atau X atau bebas terhadap variabel Y atau terikat. Rumusnya adalah KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Yang ketiga itu ada asuransi koefisien regresi linear berganda. Apa sih koefisien regresi linear berganda? Koefisien regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikatnya atau Y dihubungkan lebih dari satu variabel, mungkin 2, 3, dan seterusnya variabel bebas, atau X1, X2, X3, sampai Xn. Bentuk umum persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah BK XK ditambah E dan seterusnya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.